Ini memang kasusnya unik. Ini tidak diteruskan akan sayang. Jadi kantornya bagus banget ya. Terima kasih. Lokasinya sangat strategis, Menteng loh. Oke, sobat Next Art dimanapun berada, dan kali ini spesial Next Art kedatangan bisa dibilang bintang tamu, bintang artis gitu. Dan ini sejarah bagi saya pribadi untuk bisa podcast bersama beliau. Siapakah beliau? Yaitu adalah Mas Kemal Panigoro. Selamat datang Mas Kemal. Selamat, terima kasih. Iya, ini sejarah loh Mas bagi saya bisa berduet dalam podcast, karena Mas Kemal ini member dari keyboardisnya Halmahera, salah satu band yang genrenya bisa dibilang jazz yang termasuk favorit saya, dan sama keyboardis. Kata biskota tidak boleh saling mendahului, Mas. Betul. Ya Mas, sekarang hari ini Mas Kemal datang ke kantor kita di Next Art Office di Jalan Kudus nomor 3. Sedikit saya ingin ngobrol sama Mas Kemal. Tentunya bisa memperkenalkan diri. Ini sebenarnya Mas Kemal ini saat ini profesinya apa? Halo, saya dengan Kemal. Sebetulnya kalau profesi, kalau yang kaitannya dengan musik, mungkin kalau main band itu saya memang sekarang sih udah nggak main lagi. Udah nggak main. Itu kan. Tapi masih neken-neken. Ya hanya untuk hobi aja. Hobi, ya. Itu kan yang Halmahera itu kan tahun berapa ya Mas? Tahun berapa ya? 90 awal, sekian lah 90. Ya. Waktu itu saya gabung dengan Tohpati, Indro dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang saya memang lebih ke bisnis. Saya ada kerjaan dengan partner di Bogor, dan di Jakarta juga ada kerjaan juga. Jadi sekarang bisnismen tapi pianis gitu. Atau pianis tapi jadi bisnismen gitu. Tentunya pengalaman musiknya Mas Kemal dari zaman awalnya band Halmahera itu sampai sejauh mana sampai akhirnya berhenti Mas di musiknya gitu kira-kira? Jadi waktu itu kebetulan awalnya di Halmahera itu saya sebagai player. Nah pas mau bikin album, kebetulan saya ada kerjaan yang lain, saya jadi manajer. Oh, seperti saya jadi manajer. Nah begitu album kedua, saya study lagi di Australia, jadi terpaksa saya harus ke sana. Dan Halmahera sempat berjalan, tapi Halmahera itu orangnya sibuk sendiri-sendiri. Jadi yang ini punya band, yang ini punya band, ini bikin album. Jadi ya sampai sekarang sih kita masih komunikasi dengan baik, tapi memang perjalanannya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, apa yang menarik seorang Mas Kemal untuk melirik dunia musik yang sekarang ini menjadi produser musik? Ya, mulai dari Kevina, kebetulan anak kesayangannya Mas Kemal. Juga ada artis yang masuk ke sini, Kiki Juliar. Ya, itu bagaimana, Mas? Jadi gini, sebetulnya bisa dibilang bukan satu hal yang menghususkan. Jadi sebetulnya ini produser karena awalnya kebetulan ya Kevina itu adalah anak sendiri, dan memang background saya musik, dan kebetulan lingkungan teman-teman musik saya juga banyak. Jadi tidak terlalu susah saya untuk mencari penulis musik, mencari pelatih vokal gitu. Jadi saya memang di situ bergelutnya gitu. Jadi kedepannya masih belum tahu juga sih apakah akan memang akan terus ditekuni, tapi ya kita tidak pernah tahu ya, apalagi setelah saya kenal dengan Mas Rio dengan Next Art, sepertinya menarik juga gitu. Kelihatannya terutama yang sifatnya dengan musik digital gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini memang dunianya ke digital musik. Betul. Dengarnya juga lewat digital musik gitu. Jadi mindsetnya pun juga harus ke digital. Oke. Lalu bisa ceritakan sedikit pengalamannya Mas Kemal menjadi seorang produser. Ya mungkin dari sisi album kemarin Mas,
Kevina ini Keke ya panggilannya. Ini kan luar biasa karena saya ikut melihat dari awal ya sampai launching. Nonton bareng. Nonton bareng. Iya, apa namanya? Jadi kan yang Kevina ini memang kasusnya unik. Seperti saya mungkin sudah pernah cerita juga, ini bukan satu hal yang dikhususkan. Jadi kan Kevina itu baru senang menyanyi mungkin setahun yang lalu. Kemudian Relatif baru ya. Mulai belajar menyanyi dengan guru Yandi itu sekitar 6 bulan gitu. Nah setelah itu apa namanya, banyak masukan dari Tohpati, dari Tompi, kenapa nggak dibikin serius aja. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, lagu yang suka itu memang bagus lagunya secara kualitas. Sayang kalau hanya, walaupun apa ya, memang jatuhnya hanya cover, tapi sayang kalau dibuat sederhana. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk ini dibuat agak serius, dan ya, alhamdulillah memang hasilnya bagus, dan saya tunjukin tuh sama penciptanya, namanya Dan Larsen, dan dia sangat puas. Jadi terbayarlah gitu. Judulnya apa Mas lagu itu? Lullaby for a Princess. Iya, itu soundtrack ya. Iya, jadi dia tuh diambil dari film Little Pony. Iya. Dan memang ini lagu yang luar biasa sih, bagus, secara lagunya basic. bagus. Iya. Tapi dengan aransemennya Keke kemarin saya dengar itu sih sesuatu yang baru sih. Ya kebetulan kan musik direkturnya Tohpati, dan dia nggak nanggung memang pakai orkestra betulan, dan Yandi juga dia kuat di pemecahan suara yang choir-choirnya itu. Saya bandingkan dengan aslinya kok lebih bagus sih. Setuju. Dan yang paling salah satu luar biasanya adalah video klipnya. Oh iya, video klipnya itu kebetulan sutradaranya Tias, itu dari Tumpeng Foto, kebetulan masih family. Itu juga sama, karena ini udah jadi lagu, aransemennya bagus banget. Kalau hanya dikasih video lirik kayaknya sayang. Jadi ya udah kita coba kemas untuk menjadi seperti sebuah cerita. Gitu. Dan sukses ceritanya, ya storyboardnya oke, view-nya, angle-nya dan lain-lain menurutku sih. Itu sih sudah sangat pas relate sama musiknya gitu. Dan ya cara membawakan Kevina, seorang umur 11 tahun ya Mas. 11 tahun. Dia bisa nonton dulu deh. Baru kelihatan suara dia itu unik, dan ekspresinya, cara bawainnya, padahal baru 1 tahun atau 6 bulan latihan. Dia sudah bisa di taraf atau level di situ Mas gitu. Saya udah pernah bilang sama Mas Kemal, ini kalau ingat nggak Mas pertemuan dulu, kalau ini nggak dilanjutkan 2 dan 3 dan seterusnya, sayang. Jadi harus segera untuk bisa membuat Kevina ini bisa melejit lagi. Oke, rencana ke depan apa aja Mas? Apakah ada proyek baru yang akan dirilis? Nah, seperti yang barusan dibilang, bahwa kalau yang Kevina ini tidak diteruskan akan sayang. Jadi kita sudah menyiapkan ada dua lagu. 2 lagu lagi. Kebetulan yang satu ciptaan saya, yang satu ciptaan Yandi. Nah, sekarang belum memasuki proses rekaman, jadi masih latihan. Masih workshop ya. Nah, masih workshop. Kadang-kadang soalnya ada kadang-kadang liriknya diperbaiki dan segala macam. Itu sih untuk nextnya. Itu untuk nextnya. Kita tunggu next dari Kevina dan seorang Mas produser Mas Kemal. Nah, menurut Mas Kemal, apa pendapat Mas Kemal tentang Next Art? Mas Kemal juga baru kali ini datang ke kantor. Apa pendapatnya? Kenapa memilih Next Art? Oke. Jujur tadinya kan saya agak buta mengenai digital platform, khususnya untuk musik. Karena kan sebetulnya secara teori kita bisa saja melakukan sendiri. Nah, tapi saya tuh karena memang ada kesibukan lain, jadi saya tidak mau terlalu nanti malah nggak fokus. Jadi saya waktu itu kebetulan diskusi dengan Yandi, dan Yandi bilang coba diskusi sama Mas Rio dari Next Art. Dan setelah saya mendengar semua informasi dari Mas Rio, sepertinya yang seperti Next Art ini belum banyak di Indonesia, dan itu salah satu alasan saya memilih Next Art. Kantornya bagus banget ya. Terima kasih. Lokasinya sangat strategis, Menteng loh. Gitu. Jadi
itu sih apa alasan saya memilih Next Art. Oke, thank you Mas Kemal untuk memilih Next Art ya. Jadi ya ini sih selalu kita update dan upgrade terus karena ini masalah bicara digital Mas. Betul, betul. Karena digital itu semua dinamis. Iya, iya. Gitu. Jadi semua tamu yang hadir di sini, salah satu Mas Kemal, aku todong untuk podcast. Maaf ya Mas ya. Nah, yang terakhir Mas, apa pesan-pesan untuk Next Art supaya Next Art lebih baik lagi ke depan? Oke, karena saya apa namanya sudah tahu Next Art itu, jadi gini. Sebelum saya ngobrol sama Mas Rio, saya nggak tahu apa itu Next Art gitu ya. Nah, tapi setelah saya lihat dan mendalami, sepertinya yang seperti Next Art ini belum banyak, mungkin cuma satu kali ya. Iya, iya. Karena yang kalau kita misalnya mau masukin lagu ke Spotify itu pasti melalui kalaupun ada satu perusahaan, dia pasti akan lempar lagi ke pihak ketiga. Iya. Nah, sementara Next Art ini itu punya koneksi langsung ke seperti Spotify, YouTube, Apple Music dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bisa langsung, kenapa harus 2 kali jalan? Jadi saya bukan promosi, tapi Next Art itu kayaknya harus lebih didengar. Jadi mungkin saya sudah sampaikan juga sebelumnya, mungkin perlu bikin event offline yang mungkin ya mungkin kan Next Art artisnya banyak, atau mungkin ada bintang tamu yang supaya lebih terdengar aja gitu Next Artnya. Siap. Terima kasih atas sarannya Mas, dan memang kita tampung dan kita juga lagi sedang bergerak ke arah sana karena itu semua butuh proses pelan-pelan karena bagaimanapun juga alhamdulillah artis dan katalog kita semakin bulan semakin banyak. Nah, tentunya ini juga harapan bagi kita, semakin banyak katalognya, tentu ada harapan-harapan dari apa namanya, artis, produser dan pencipta lagunya ingin ya kan menghadirkan sesuatu secara offline. Nah, sehingga ini yang kita lagi garap pelan-pelan, mudah-mudahan terlaksana dengan cepat. Salah satunya yang nanti akan bernyanyi ya Kevina. Amin. Oke Mas, thank you sudah hadir di podcastnya Next Art. Semoga kita bisa bekerja sama terus. Amin. Dan Kevina bisa muncul single-single baru. Amin. Dan menjadikan salah satu penyanyi cilik yang menuju ke dewasa yang bisa dipendengarkan, dilihat dan dirasakan seorang Kevina mempunyai talenta yang luar biasa. Amin, terima kasih. Terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi. Sampai Selamat jumpa. siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh.